Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita menyanyi lagu Suci, Suci, Suci. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah untuk memuji, memuliakan nama-Mu walaupun kami tidak tatap muka. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan hadir pada ibadah minggu pagi ini Tuhan. Terus melihat hati kami yang masih mau datang sujud menyembah, kiranya Engkau ya Tuhan memberikan kami hati yang sukacita sepanjang hari sampai minggu depan, supaya pandemi ini Tuhan tidak mengganggu aktivitas kami, dan Tuhan tetap sertai kami. Tuhan sucikan, Tuhan pelihara diri kami supaya kami tidak terkena COVID-19. Tuhan Yesus, kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami Tuhan. Tuhan sertai singer, Tuhan sertai WL, Tuhan sertai pemusik, supaya ibadah kami ini jauh dari gangguan yang kami tidak inginkan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu GSK Kelapa Gading Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan jamah satu persatu, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Tuhan. Semua orang, semua jemaat di dalam GSK sukacita walaupun kami masih mengalami pandemi Tuhan. Beri kami kekuatan supaya kami bisa menghadapi hari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami minggu pagi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih, doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk. Kita akan menyanyi lagu Kuperlukan Juru Selamat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bapak Ibu, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Sebelum itu kita akan menyanyi Tenanglah Kini Hatiku. Memimpin langkahku.
Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi lagu Tuhan Pasti Sanggup. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwayan Murtajaya. Setelah itu kita akan menerima perjamuan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Bapak Iwayan Murtajaya, kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kami telah masuk ke bulan Desember, bulan-bulan di mana kami akan merayakan Natal. Waktunya kami juga sekarang mendengar firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati pikiran kami dan membuat kami boleh terfokus, konsentrasi untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kami diberkati lewat pemberitaan firman Allah. Urapi semua jemaat dan juga hamba-Mu yang memberitakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian, kasih Tuhan, kita sungguh bersyukur boleh dipelihara Tuhan, boleh kuat dan sehat sehingga kita memasuki bulan Desember ini, bulan-bulan di mana kita akan betul-betul merasakan suasana Natal. Biarlah kiranya gema Natal sudah begitu sangat menggema di hidup kita. Baiklah, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Ya, dari Perjanjian Lama, Yesaya 9 ayat yang ke-5. Demikian sabda Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, salah satu dari sebutan pernyataan firman Tuhan mengenai pribadi yang luar biasa ini yang telah dinubuatkan oleh Yesaya kurang lebih sekitar 700-an tahun sebelum Masehi, bahwa pribadi yang disebut seorang putra, seorang anak telah lahir, akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dari salah satu pernyataan sebutan ini kita akan merenungkannya ialah Raja Damai. Jadi Yesus Kristus yang datang, yang disebut seorang putra itu adalah Raja Damai. Saudara, saya mengenal seorang bapak yang sangat kenal. Beliau ini mengalami penyakit yang cukup lama. Penyakitnya adalah dia mengalami stroke total sehingga segala sesuatu dilakukan di tempat tidur yang rumahnya sederhana, dari masih lantai tanah, dari bilik bambu rumahnya. Ya, dengan dipan hanya beralaskan tikar. Situlah beliau belasan tahun. Ya, tidak bisa bergerak kiri kanan, sehingga karena situasi ini tubuhnya menjadi bengkak di belakang, ya, jadi borokan, ya, dan karena memang tidak bisa digerakkan kiri kanan, sehingga keadaan rumah ini begitu sangat menyengat. Luar biasa penderitaannya. Bapak ini didampingi oleh seorang istrinya yang sangat setia kepada Tuhan, merawatnya siang dan malam. Saudara, kalau kita perhatikan secara manusiawi, kira-kira keadaan seorang bapak seperti ini, apakah mungkin bisa merasakan damai, mengalami damai di dalam hidupnya? Pasti kita semua setuju kalau secara manusiawi mana mungkin keadaan seperti itu menderita. Ya, bukan waktu yang singkat, waktu yang lama, belasan tahun. Tetapi luar biasa, saya saksikan sendiri. Setiap bulan datang pada waktu melayani perjamuan kudus, Bapak ini telah mendengar derap langkah kami akan datang. Waktu kami masuk rumahnya dan beliau langsung, ya, dengan wajah yang bersinar, matanya yang begitu sangat tajam, mengatakan Shalom dari tempat tidurnya. Itu luar biasa. Ini mengagumkan. Bapak-bapak ini tidak pernah surut semangatnya, ya, di dalam bagaimana dia mengiring Kristus, mengikut Kristus di tengah-tengah penderitaan yang amat sangat, yang berlangsung itu, waduh, lama sekali, namun tetap bisa shalom, bisa memberikan senyum dari bibirnya. Ini pasti ada satu rahasia. Ya, bagaimana situasi yang begitu sangat, waduh, memprihatinkan, menyedihkan sekali, namun tetap masih bisa mengatakan shalom, ya, salam, damai sejahtera. Saudara, pada waktu saya mengenal beliau lebih dekat lagi,
Dan beliau bersaksi tentang pengalamannya bagaimana mengalami Kristus, mengiring Kristus, melayani Kristus. Imannya begitu sangat berakar, sangat kuat. Karena iman kepada Kristus Yesus Raja Damai itulah yang memampukan beliau itu, yang sudah almarhum, untuk tetap bisa bersyalom setiap waktu, setiap saat. Tetap bisa mengalami damai sejahtera di tengah-tengah penderitaannya. Itulah satu rahasia yang kita pelajari pada hari ini sebagai anak Tuhan. Karena memang Raja Damai yang dinubuatkan, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia, ya, memberikan damai, damai kekal, damai surgawi, damai yang kualitasnya memang dikatakan berbeda dari damai pengertian definisi dan juga fakta damai dari dunia. Nah, karena itu saya mengajak melengkapi hal ini membaca kitab Yohanes pasal yang ke-14. Mari kita membaca coba Yohanes. Jadi kita rindu ya untuk mengerti, bukan hanya mengerti, bisa mengalami, sehingga kita bisa mengaplikasikan sekalipun keadaan kita begitu sangat menyedihkan, memprihatinkan, namun tetap bisa bersyalom, mengalami syalom Kristus di tengah-tengah situasi secara manusiawi yang tidak mungkin. Itu adalah damai sejahtera. Berarti ada kualitas damai yang memang dijanjikan, diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan memang itu yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waduh, luar biasa ya. Damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti dunia berikan. Jadi damai sejahtera yang diberikan Yesus kepada kita yang percaya kepadanya, sungguh standarnya, kriterianya, kualitasnya berbeda dengan definisi, arti, makna ataupun kenyataan damai yang dikatakan oleh dunia. Saudara, kenapa Yesus disebut Raja Damai? Pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan, kenapa Yesus disebut Raja Damai? Pertanyaan adalah kenapa manusia tidak mengalami damai? Kalau kita melihat sejarah Alkitab, dunia mulai mengalami tidak damai karena dosa. Pada waktu manusia belum berdosa di Taman Eden, ya, disebut dengan zaman ketidakberdosaan, innocent, manusia mengalami hubungan yang indah dengan Tuhan, damai dan sejahtera bersama dengan Tuhan. Jadi pada waktu manusia melanggar perintah Allah, jatuh dalam dosa. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, inilah mulai manusia mengalami yang namanya dosa ketakutan, dosa kekhawatiran, dosa kecemasan, dosa iri hati, dosa amarah, sehingga terjadi berbagai dosa di atas muka bumi ini. Jadi satu sebab kenapa manusia tidak mengalami damai, karena dosa. Saudara, kalau berbicara tentang dosa dalam sebuah kenyataan hidup, siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Apa bisa dengan kepintaran manusia, logika manusia? Apa bisa dengan amal perbuatan baik manusia? Apa bisa dengan segala usaha perjuangan manusia? Tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan dosa. Sepanjang dosa adalah hidup manusia, sepanjang itu juga manusia pasti tidak mengalami damai. Nah, saudara, Alkitab memberitakan sebagai berita anugerah, berita kasih karunia, bahwa dosa itu hanya bisa diselesaikan, dituntaskan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tidak ada cara lain penyelesai dosa, ya, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana ini, tetapi dengan darah Yesus,
pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Jelas. Ya. Yesus datang itu adalah untuk menyelesaikan dosa yang menyebabkan manusia hidup tidak damai. Makanya pada waktu Yesus datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis, dan Yohanes Pembaptis menunjuk pada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Nah saudara, Yesus disebut Raja Damai karena memang dialah pribadi damai itu, dan dia sumber damai itu, dan Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelesaikan urusan dosa. Makanya setiap orang yang telah mengalami Kristus, pada waktu dia terbuka mengakui dosanya, ya besar kecil, banyak sedikit, ya terbuka mengakui Yesus. Pada waktu orang bertobat menerima Tuhan Yesus, saya juga mengalami, waduh, ada damai yang mengalir dari surga, dari ujung rambut sampai telapak kaki memenuhi. Rasa damai ringan. Dan orang-orang yang mengalami Kristus bersaksi, pada waktu dia mengalami Kristus pada waktu pertama kali, dia mengerti, dia sadar dosanya yang adalah maut itu, yang berakibat maut. Siapa menyelesaikan akan dosa ini? Makanya Rasul Paulus sangat bersyukur, Roma 7 ya ayat yang ke-21, bersyukur ya, siapakah aku ini manusia celaka? Bersyukur di dalam Yesus Kristus yang satu-satunya menyelesaikan dosa kita. Makanya Yesus disebut Raja Damai. Saudara, kenapa Yesus disebut Raja Damai? Karena ini berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Siapa yang memberikan satu harapan pasti tentang kekekalan, tentang hidup kekekalan? Ya, manusia ini ada 3 dimensi. Hidup di dunia adalah hidup sementara, hidup kekal itu di surga, mati kekal itu di neraka. Jadi sesudah manusia mati bukan berarti habis, ada pertanggungan jawab, kekekalan, satu kekekalan di surga, kedua kekekalan di api neraka. Nah saudara-saudara, pada waktu kita berbicara tentang masa depan, tentang pengharapan, kalau pengharapan kita serba tidak pasti, pasti menggelisahkan, tidak ada damai. Tapi syukurlah Yesus Kristus, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain manusia diselamatkan selain dalam nama Dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Alkitab memberitakan suatu berita anugerah yang kedua untuk pengharapan hidup manusia ke depan. Tidak spekulasi, tidak mudah-mudahan, di dalam Kristus Yesus. Ya, siapa yang memiliki anak, yaitulah Yesus Kristus yang disebut Raja Damai, dia memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di surga. So, inilah berita inti Alkitab yang harus kita percaya, yang harus kita bawa setiap hari, sehingga apapun yang kita alami di dunia ini, kita tidak lagi ya ditakutkan oleh berbagai masalah, menjadi cemas. Jadi mengalami damai sejahtera adalah bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa kegelisahan. Ya, yang membuat manusia nggak damai kan takut, khawatir, cemas, gelisah, iri hati, segala macam, tetek bengek, masalah numpuk. Nah itu kita nggak damai sejahtera. Tapi dalam Yesus Kristus kita betul-betul bebas. Takut tentang neraka, khawatir tentang masa depan, segala macam. Saudara, makanya Yesus disebut Raja Damai. Dan banyak orang-orang yang membuktikan bagaimana Rasul Paulus dan Silas dalam penjara, tangan dan kaki terpasung di tengah-tengah ruangan yang gelap, bersama-sama dengan narapidana penjahat yang lain. Ya, narapidana yang lain pada murung, Rasul Paulus dan Silas bisa menyanyi, memuji Allah. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 16, bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, dia bisa mengalami sukacita bahagia dalam penjara. Apa rahasianya? Yesus Raja Damai yang sudah menjadi bagian hidupnya. Ya, sehingga segala keadaan yang menyedihkan itu tidak membuat Rasul Paulus dan Silas bersedih. Pastinya juga otomatis saudara dan saya, kalau sudah mengalami Kristus, ya, sekalipun kita mengalami banyak masalah persoalan, tidak membuat kita kehilangan damai sejahtera. Bagaimana Sadrah, Mesah dan Abednego bisa tenang di peleburan api?
Karena dia mengalami Yahweh Elohim, Yeshua Masiah, Yesus Kristus dalam hidupnya. Bagaimana seorang Daniel di gua singa bisa tenang, tidak ada kegelisahan, kekhawatiran? Ya karena memiliki iman kepada Yahweh Elohim, Yeshua Masiah, Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Ya. Jadi banyak contoh-contoh iman dalam Alkitab. Para pemercaya pertama, rasul-rasul, mereka diperlakukan tidak adil, diseret ke sana kemari, diserahkan binatang buas, dibakar, mereka harus mati martir, martirsaid, Stefanus dirajam dengan batu, tapi dengan tenang mengatakan, ya, untuk mengampuni dosa-dosa yang dimana orang-orang yang telah menyiksa dia. Tenang, damai, luar biasa. Apa rahasianya? Pasti bukan jabatan dunia, bukan sesuatu barang dari dunia. Yang membuat itu adalah dia sudah memiliki Raja Damai, Yesus Kristus bertakhta berkuasa di dalam hidupnya. Yesus disebut Raja Damai yang membebaskan setiap manusia berdosa dari berbagai macam belenggu, rasa ketakutan, cemas, khawatir, dengki, iri hati, dibebaskan dari dosa, mengalami satu kemuliaan Allah dalam hidupnya. Sehingga orang yang telah mengalami Kristus sebagai Raja Damai, percayalah untuk masa depan kita nggak perlu cemas. Kenapa? Kalau dunia boleh menyiksa kita, dia hanya bisa membunuh tubuh kita, tapi nggak bisa membinasakan jiwa kita. Mari kita bersyukur pada Yesus Kristus. Makanya jika kita mengerti rahasia ini, biarlah kita memiliki sebuah kekuatan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang disebut dengan Raja Damai. Apa kekuatan damai sejahtera Kristus sebagai Raja Damai? Kita mencoba membaca yang ketiga dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Luar biasa. Ini kekuatan yang luar biasa. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Memerintah itu berkuasa, menguasai hidup kita. Waduh, dahsyat, luar biasa. Saudara, ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sebuah keterpurukan. Satu waktu diizinkan Tuhan, tapi di tengah-tengah keterpurukan dia mungkin tertekan berbagai perasaan. Tapi di tengah-tengah keterpurukan dia dibekali dengan firman Tuhan, perkataan Kristus. Artinya kita dikuasai oleh pribadi Kristus, dikuasai juga oleh perkataannya. Saya percaya orang yang rajin membaca Alkitab, yang menaruh firman Tuhan dalam hatinya, pada waktu dia mengalami masalah, mengalami keterpurukan, dia tidak akan kalah dengan masalah itu. Dia akan ingat firman Tuhan, dan dia akan bangkit mengimani firman Tuhan, dan akhirnya dia mengalami kemenangan. Masalah dialami, tapi orang percaya sama Yesus, kemenangan itu menjadi ending dari hidupnya, tidak kekalahan yang menjadi endingnya. Karena apa? Karena perkataan Kristus memerintah, menguasai. Waktu ada masalah dia tidak ingat si A, si B, si C, wah jalan sini, jalan situ. Langsung dia mengingat perkataan firman Tuhan. Saudara, saya kalau bersaksi terlalu banyak orang-orang mengalami sebuah kesedihan, tekanan karena masalah ekonomi, namun tetap bisa menuntaskan. Karena apa? Mengingat janji firman Tuhan, sehingga pada akhirnya dia bisa bersorak-sorai, bersyukur yang luar biasa. Itu artinya damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati, menguasai hidupnya, menguasai pikirannya, menguasai perasaannya. Kemanapun dia bawa, dia selalu bawa perkataan Kristus. Yang kedua, kekuatan damai sejahtera Kristus setelah dia memerintah, ini yang saya perhatikan dalam Alkitab luar biasa. Ya, yang keempat kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa, ajaib. Yang pertama, saudara, kekuatan damai sejahtera Allah itu memerintah, berarti menguasai. Ya,
segenap hidup kita. Yang kedua ini dia memelihara, maintenance dalam perjalanan hidup kita ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah damai sejahtera yang saya saksikan Bapak yang pertama tadi, keadaan sangat menyedihkan. Kenapa bisa terus bersialu? Kenapa terus bisa mengalami damai sejahtera? Inilah damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hidupnya sampai detik terakhir, tidak pernah menyurutkan imannya sama Yesus. Tetap salum, setiap datang salum, salum. Inilah yang disebut dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara, ya, yang memelihara, maintenance hidup kita sampai Tuhan memanggil kita. Jadi dahsyat luar biasa. Yesus disebut Raja Damai karena dialah memang pribadi damai itu, yang satu-satunya bisa menyelesaikan dosa, karena dosalah penyebab manusia tidak damai. Sekarang penyebab di manusia tidak damai diselesaikan dalam Yesus. Yesus disebut Raja Damai karena pengharapan ketetapan pasti, bukan moga-moga, ya. Urusan sorga dan neraka itu bukan urusan spekulasi, pasti. Orang yang memiliki Raja Damai yang disebut anak Allah, ya, dia memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu pasti di sorga. Nah, apalagi yang perlu kita kejut, apalagi yang perlu kita takut. Dan kekuatan damai sejahtera ini adalah dia memerintah, berarti menguasai. Jadi masalah apapun terjadi, anak-anak Tuhan yang memiliki, yang percaya pada Raja Damai, dia pasti mengalami kemenangan. Dan kekuatan damai sejahtera inilah yang memelihara, yang disebut dengan damai sejahtera melampaui segala akal, maintenance, memelihara sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan datang. Luar biasa dahsyat. Biarlah kita boleh mempersiapkan Natal ini karena kita telah mengalami damai Natal, yaitu adalah damai dari Sang Raja Damai, yaitulah Yesus Kristus, Putra Allah yang datang ke dunia memberikan damai yang kualitasnya berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Selamat bergembira dan selamat bersukacita menyongsong dan merayakan Natal di tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan iman kami kembali, karena kami telah mengalami Sang Raja Damai, Yesus Kristus. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meneruskan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Bila kita setiap jemaat yang telah dibaptis dan bersama-sama dengan penuh hikmat menghormati nama Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan bagi kita sidang jemaat yang belum dibaptiskan, mohon kesabarannya sampai nanti pada waktunya demi ketertiban kita dalam berjemaat. Bersama-sama dengan hikmat kita tundukkan kepala, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terpujilah nama Tuhan. Dalam perjamuan kudus Tuhan ada dua benda yang dikhususkan atau disakralkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa. Berarti dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Sekarang ambillah roti itu sambil mengenang mengingat penderitaannya. Mari bersama-sama kita terima roti dengan iman dan makanlah.
Yang kedua adalah anggur. Persiapkan anggur kita. Anggur ini saudara melambangkan darah Tuhan Yesus. Sesuai ketetapan hukum Taurat, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu bukan darah lembu binatang sapi biasa. Itu hanya lambang. Tapi penggenapannya adalah darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah dari surga yang tercurah. Yesus menyerahkan nyawanya dan juga menumpahkan darah sucinya demi pengampunan segala dosa-dosa kita. Sekarang mari kita angkat anggur ini dan kita tundukkan kepala. Kita merenungkan tentang pengorbanan Kristus. Salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai dengan nats Alkitab, anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci. Sekarang terimalah dengan iman dan minumlah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih bersamaan dalam rangka kami menghayati Natal, menghayati kelahiran-Mu datang ke dunia. Kami bersatu merenungkannya dengan pengorbanan-Mu di atas Bukit Golgota melalui perjamuan kudus ini. Sehingga kami bernatal, bukan Natal hanya sebatas hanya ornamen-ornamen, tetapi bila kami betul-betul bernatal secara inti, esensi, mengerti bahwa Yesus datang ke dunia Sang Raja Damai adalah menyelesaikan dosa, memberikan darah dan nyawanya, supaya kami yang tidak memiliki kepastian tentang kekekalan hidup kekal itu, sekarang dalam Yesus Kristus kami memiliki sebuah kepastian hidup yang kekal. Itulah sebabnya Engkau disebut Raja Damai, yang menyelesaikan masa lalu kami dan sekaligus memberikan pengharapan kami yang pasti di masa depan. Biarlah perjamuan ini telah memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi lagu Getsemani. Jangan lupa Getsemani. Tetap mulia, ingat mahkota durimu, pimpin ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Seperti Maryam sebelum fajar datang memberi hadiah, ditujukan kubur kosong, pimpin ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Setelah ini kita akan menyanyi doksologi, dilanjutkan dengan doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat oleh hambanya. Setelah itu kita akan mengakhiri dengan amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat,
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pada hari ini kami telah melaksanakan ibadah. Biarlah seluruh ibadah yang kami laksanakan, kami lakukan dengan hikmat, dengan segenap hati. Dan kami percaya kami diberkati lewat ibadah pada hari ini. Lewat ibadah ini pun kami semua jemaat-Mu menyatukan iman, menyatukan hati di tempat kami masing-masing. Berdoa untuk persiapan Natal kami, Gereja Sedang Kristus. Istimewa Gereja Sedang Kristus di Kelapa Gading ini. Biarlah salah satu yang telah dipikirkan, yang telah dipersiapkan, Tuhan memberkati sesederhana apun, supaya kami boleh bernatal tahun ini adalah Natal penghayatan, Natal di mana kami merenungkan, Natal tengah-tengah tekanan COVID Corona ini. Di sini kami boleh menyatukan hati, supaya kami merasakan esensi Natal yang sejati di tahun ini. Berdoa untuk seluruh komisi yang ada dari sekolah minggu, pemuda-pemudi, remaja, kaum bapak, kaum ibu, khususnya para majelis gereja, semuanya bekerja bersama-sama, saling merendahkan hati, saling menopang. Biarlah Gereja Sang Kristus mengalami damai karena telah mengalami Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah damai yang melampaui segala akal itu menjadi kekuatan untuk kami tetap hidup, berkeluarga, hidup dalam kami berjemaat, hidup dalam kami melayani Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh Gereja Sedang Kristus, berbagai tempat, setiap gereja lokal, dimanapun, dalam kami bersama-sama mempersiapkan Natal, baik di kota besar, kota kecil, sampai di desa-desa, pelosok, pegunungan. Semuanya kami, jemaat-Mu Sedang Kristus, boleh menyiapkan diri dalam kami menyambut Natal di tahun ini. Kami juga berdoa sinode, selalu berkati supaya sinode tetap bisa diberikan hikmat untuk bagaimana menjalankan tugas-tugas pelayanan kesinodaan yang memang dalam kondisi corona ini sangat sulit secara efektif untuk menjalankan tugas-tugas. Tapi Tuhan tetap menyertai sinode kami. Kami mengangkat dalam doa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia di tengah-tengah perjuangan kerja keras bagaimana memutus rantai COVID ini dan juga membangun perekonomian. Oh Tuhan, selain juga harus menghadapi rongrongan-rongrongan yang begitu sangat berat, tolonglah Tuhan, topangkan tangan-Mu untuk pemerintahan kami yang ada. Biarlah pemerintahan kami boleh terus menjalankan tugas-tugasnya di situasi berat ini dengan kekuatan Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Biarlah beliau akan selalu kuat dan sehat, diberikan damai sejahtera, berikan hikmat, dan seluruh jajaran para menteri, biarlah kiranya boleh terus bekerja bersama-sama. Sekalipun ada sandungan sana-sini, Tuhan tolong supaya Pak Jokowi boleh kuat sebagai Presiden kami. Tuhan menopang, memberi kepadanya hal-hal yang luar biasa untuk beliau bisa memajukan negara ini. Terima kasih Tuhan, hari ini pun kami datang memberi persembahan kepada Engkau. Biarlah persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, baik perpuluhan, persembahan syukur, persembahan Natal, semua nominalnya kami bawa dalam tangan Tuhan. Tiap-tiap kami telah memberi dengan sukacita. Kami percaya bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat dan doa persembahan yang kami bawa dalam satu nama, Yesus Tuhan Selamat yang hidup, yang mengajar kita semua berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan keselamatan hidup kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.